Shalom. Shalom. Halo. Dan selamat datang di Kapita Selekta Leadership and Goal Setting. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mau hadir di acara kita ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Kapita Selekta pada hari ini itu adalah salah satu rangkaian dari Pareheo Napo Sebulung HKBP Mampang Perapatan. Nah, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku adalah Sally Burumanalu. Dan pemandu acara kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, aku akan membacakan peraturan untuk hari ini. Yang pertama, untuk nanti mekanisme bertanyanya akan diadakan di akhir setelah pemaparan materinya, sama dengan cara memberikan reaction atau dengan memberikan raise hand. Kemudian, untuk selama pemaparan materi bisa di-mute ya, dan juga bagi teman-teman mungkin nanti bisa dinyalain ya videonya supaya kelihatan juga nih muka kita semua. Nah, sekarang aku akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta bidang telekomunikasi PT Datacom Dianggraha dan merupakan Ketua NHKBP Mampang Perapatan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Bang Joshua Purba. Bang Joshua, dipersilakan. Ya, terima kasih Sally, dan selamat datang juga buat teman-teman yang hadir di sini. Tunggu ya, jadi sebelum itu saya akan share dulu nih PPT-nya. Oke, pada kali ini yang seperti tadi saya bilang, nama saya Joshua Panangen Purba, saya bekerja di perusahaan swasta bidang telekomunikasi, dan saya juga menjabat sebagai Ketua Napo Sebulung Mampang. Pada kali ini saya akan berbicara tentang leadership dan goal setting di Kapita Selekta ini, yang dimana acara ini adalah rangkaian Pareheo Napo Sebulung pada tahun 2020 ini. Jadi di sini saya akan bahas tentang leadership dan goal setting, yang dimana leadership dan goal setting ini ilmu yang sangat penting untuk kita selama kita masih hidup di dunia ini sangatlah penting. Jadi ini bisa diaplikasikan di pekerjaan kita maupun teman-teman yang di sini yang sedang kuliah, ataupun sangat baik untuk diaplikasikan di pelayanan. Jadi sebelum kita masuki materi yang pertama, leadership di sini tertulis tidak hanya dalam pekerjaan dan organisasi, dalam pelayanan juga dibutuhkan sifat leadership yang baik dan memiliki goal setting. Artinya setiap orang pasti memiliki sifat leadership dan goal setting. Tapi banyak orang yang dia nggak peka terhadap dirinya. Saya punya nggak sih sifat leadership dan goal setting? Gitu. Jadi ini adalah gambaran kira-kira kalimat ini. Dan di kalimat ini tertulis artinya ketika kita memiliki leadership dan goal setting, janganlah hanya dipakai di kepentingan tertentu. Karena banyak orang, mereka hanya pakai di lingkungan pekerjaan, ataupun kuliah, atau organisasi, atau ketika kita melakukan pertemanan, tapi di pelayanan mereka tidak memakai itu. Biasanya sih mereka tidak melakukan itu, kenapa? Karena kalau mereka melakukan itu di pekerjaan, karena pasti mendapatkan benefit, yang dimana itu menghasilkan materi. Karena kalau pelayanan kan memang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oke, jadi kita akan masuki part pertama, yaitu leadership. Leadership adalah suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi leadership itu adalah ketika kita memiliki sifat leadership, kita itu bisa mempengaruhi orang-orang agar tujuan pribadi kita tercapai. Misalnya teman-teman di sini memiliki tujuan, saya punya tujuan A nih, misalnya, gue pengen bikin konser tapi saya dengan teman-teman saya 7 orang, saya bisa mengarahkan dia. Misalnya apa? Pencarian dana, terus konsep acaranya, lalu tempatnya. Dengan mereka memiliki sifat itu, maka acara tersebut bisa tercapai. Dan yang paling penting adalah seorang leadership, seorang memiliki karakter leadership, biasanya dia memiliki komunikasi yang baik, lalu dia bisa menjadi mirror atau bisa menjadi kaca untuk teman-temannya, artinya dia memiliki sifat yang baik.
dan dampaknya teman-teman itu mengikuti dia gitu loh. Itu jadi arti seorang leadership. Nah, ini adalah contoh-contoh karakter leadership. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, mau memberi hati yang tulus. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, memahami kondisi yang terjadi. Keempat, berkomunikasi dengan baik. Kelima, dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan yang terakhir, adil dan kreatif. Nah, dari 6 poin ini adalah contoh karakter leadership. Saya akan bahas dari poin pertama. Poin pertama di sini tertulis memberi hati yang tulus. Artinya gini, seorang leader, jadi kita harus bisa bedain ya, leader dan leadership. Leader itu adalah pemimpin dari suatu organisasi atau suatu kelompok, itu leader. Tapi leadership adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi artinya seorang, kalaupun kamu bukan leader nih, misalnya teman-teman di sini bukan leader, tapi kalian bisa mengarahkan teman kalian, terus kalian bisa memberikan solusi, itu sebenarnya kalian punya jiwa leadership, gitu. Tapi baiknya seorang leader harus memiliki leadership yang kuat. Nah, ini dari poin pertama, saya membahas ini memberikan hati yang tulus. Jadi seorang leader ataupun dia misalnya memiliki sifat leadership, dia harus bisa memberikan hati yang tulus. Contohnya apa? Misalnya dari segi materi, dari segi waktu, terus dari segi pikiran. Pikiran itu kan pakai energi kan. Kita kalau misalnya kasih pendapat itu kan atau argumen kan atau kasih ide, itu kan nggak asal kasih doang kan, tapi kita harus punya pikiran dan pengalaman yang kuat. Artinya dia harus memberi dengan hati yang tulus. Tidak ada tujuan pribadi, apalagi hal yang negatif. Lalu yang kedua, bertanggung jawab. Seorang leader, dia harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Lalu ketiga, memahami kondisi yang baik. Artinya dia tahu kondisi yang terjadi ini bagaimana. Ini contoh nih. Misalnya, teman-teman mau pergi nih, kalian berlima punya pertemanan yang baik. Kalian mau pergi nih ke Bandung. Katakan nggak usah ke Bandung, misalnya dari titik A ke titik B, jaraknya hanya 2 kilo. Tapi kalian kekeh sama, udah kita pergi ke sana, pergi. Padahal tuh hujannya deras banget. Nah, artinya kalian harus tahu nih kondisinya kayak gimana dulu nih. Nah, yang repot, sekarang satu orang itu dia bisa mempengaruhi teman-temannya, ya teman-teman yang lain ngikutin, akibatnya apa? Sakit, gitu. Jadi harus tahu kondisinya itu bagaimana. Karena hidup ini kondisinya bukan statis, tapi dinamis. Itu bisa berganti-ganti, gitu. Lalu yang keempat adalah komunikasi dengan baik. Nah, ini paling penting nih. Jadi seorang leader itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan sekitarnya. Apalagi kalau misalnya kamu seorang leader ya di teman-teman kamu atau di kampus atau di pekerjaan, itu kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena itu adalah kunci supaya anggota kamu tahu nih tujuan kamu mau kemana. Jangan kamu mau tujuan A, tapi kamu ngomongnya juga nggak tepat gitu loh. Cara berbahasa kamu juga nggak bisa dicerna dengan baik. Lalu poin kelima, dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, inilah yang paling penting dari seorang leader. Dia harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Artinya, keputusan bijaksana itu apa sih? Ketika seorang leader itu mengambil keputusan, pasti terjadi pro dan kontra. Misalnya nih, ini misalnya, dia punya anggota 10. Yang 8 ini jawabannya tidak benar nih. Artinya dia kasih dia tidak benar. Yang 2 ini sebenarnya yang benar. Secara voting kalah dong yang 2 orang ini. Tapi 2 orang ini sebenarnya benar nih. Nah, yang 8 ini kenapa mereka jawabnya lebih banyak? Mungkin pertama faktornya banyak karena ikut-ikutan. Karena dilihat dari 8 ini ada nih, nih mereka nih geng nih, ikut-ikutan. Jadinya suaranya makin banyak. Yang 2 ini sebenarnya mereka ya independen, nggak geng-gengan. Tapi karena idenya bagus, ya mereka kalau voting gitu loh. Nah, sebagai seorang leader, dia harus tahu, oh yang benar tuh yang 2. Nah, jawaban yang 2 ini harus dijelaskan ke 8 orang ini, supaya 8 orang ini mengerti. Itulah yang disebut adil. Itu yang disebut dia harus bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Walaupun nanti terjadi pro dan kontra, tapi itulah seorang leader harus menghadapi hal tersebut. Lalu yang terakhir, ini adil dan kreatif. Nah, seorang leader itu harus bersifat adil, tidak boleh memilih-milih. Misalnya dia pilih anggota ini, contohnya misalnya ini lagi rapat nih, lagi meeting sama 10 orang tadi. Karena satu orang ini mulu yang dipakai idenya, yang lainnya dibiarin aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Seorang leader itu harus punya rasa yang adil dan kreatif. Kreatif itu paling paling penting. Karena seorang leader itu harus memiliki inovasi yang banyak.
sehingga tujuannya nggak monoton. Misalnya dia, mereka itu mau, mencapai suatu tujuan, pastinya harus dengan cara-cara yang kreatif, supaya anggotanya nyaman. Kalau cara-cara yang monoton ya akibatnya apa? Anggotanya itu jadi nggak nyaman. Lalu berikutnya, nah ini adalah contoh-contoh pemimpin nih teman-teman. Di sini ada contoh 4 pemimpin. Di sini saya ambil 2 dari, pemimpin kita di Indonesia dan 2 lagi dari ayat Alkitab. Yang pertama ini ada Pak Soeharto. Kita kenal Pak Soeharto ini orang yang tegas, dia Presiden Republik kedua di Indonesia, terus dia orang yang otoriter, karena waktu di zamannya itu di tahun 98 itu memang banyak terjadi kerusuhan memang karena beliau juga. Jadi kalau zaman dulu itu, waktu demo-demo itu nggak bisa sama Pak Soeharto, langsung tuh diciduk tuh. Jadi dia tuh otoriter, dia nggak mau terjadi keributan. Tapi diem-diem tuh nanti tuh tentara-tentara tuh culik masyarakat tuh. Dan sampai sekarang itulah terjadi kasus HAM kan, belum terungkap. Nah, lalu yang kedua, ini Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kita lihat kelihatannya tenang, tapi diem-diem tegas gitu. Jadi kalau teman-teman lihat orang yang pemimpin, saya di sekitar kalian adalah pemimpin, ini pemimpinnya kok diem-diem aja sih. Tapi diem-diem itu kalian harus bisa baca karakternya. Bukan berarti diem-diem itu dia nggak tegas. Justru yang diem-diem itu biasanya jauh lebih tegas, tapi mungkin caranya aja kelihatannya diam. Nah, ini yang ketiga nih. Ini Raja Daud. Raja Daud ini dia adalah pemimpin umat Israel. Dia terkenal dengan bijaksana, tegas, dan dia orangnya tekad dan berani. Nah, ini contoh pemimpin yang penting juga karena seorang pemimpin itu harus berani dan tegas dan bijaksana. Lalu yang keempat, Yusuf. Yusuf ini unik nih. Kalau yang 3 tadi itu kan dia kan seorang raja kan bisa dibilang presiden dan raja. Tapi kalau Yusuf itu bukan. Tapi Yusuf itu di bangsa Mesir dia bisa mengatasi 7 tahun kelaparan ketika di Mesir. Artinya yang tadi saya bilang, kalaupun teman-teman tidak seorang leader, tapi teman-teman bisa memiliki sifat leadership. Karena untuk menjadi seorang leader, kamu harus punya dulu sifat leadership dari awal, dari nol, dari keluarga dulu, dari nanti misalnya kalau di sekolah kan biasanya dulu OSIS kan, nah kalau kuliah kan himpunan ya. Jadi masuk dulu dari situ-situ, baru kalian akan bisa jadi seorang leader nanti, mungkin di bangsa ini. Lalu slide selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Ini penting banget nih. Jadi teman-teman harus tahu nih, tipe-tipe saya tuh apa sih? Jadi banyak orang nggak tahu nih, tipe-tipe gue gimana ya. Jadi misalnya teman-teman di sini bisa memimpin lah. Dari kalian bisa memimpin teman-teman kalian, ataupun kalian di gereja kalian bisa memimpin. Tapi kalian nggak tahu nih, saya di bagian mana sih? Nah, ini yang pertama nih. Di sini ada otoriter. Di sini tertulis, otoriter adalah bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, ini contoh pemimpin yang seperti Pak Harto tadi. Jadi dia itu orangnya tegas, bijaksana, ya kalau menurut saya sih bijaksana itu bisa dibilang agak bijaksana ya ke otoriter. Karena otoriter itu dia hanya kemauan dia sendiri gitu loh. Pokoknya lu harus ikutin kemauan gua, kalau nggak mau lu gue pecat. Nah itu pemimpin yang tipe kayak gini. Nah tipe pemimpin kayak gini biasanya temperamental, dia emosian, dia nggak bersifat demokratis. Kalau menurut saya ini kurang baik. Tapi sifat otoriter kita juga harus punya supaya minimal lawan kita itu agak segan sama kita. Nah lalu yang kedua, demokratis. Nah demokratis ini mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja. Contohnya misalnya di era pemerintahan Indonesia nih ya, karena kan sekarang udah zaman reformasi kan. Jadi kita itu contohnya misalnya kita memilih pemimpin sekarang sistemnya apa? Pemilu. Artinya kita demokratis. Kalau zaman dulu itu kan milih pemimpin itu kan lewat DPR aja dan MPR gitu loh. Atau contoh dari hal kecil deh, misalnya di kuliah. Misalnya kalian nanti ada rapat nih, mau bikin acara apa. Biasanya nanti ada kan tuh satu pemimpin kan ketuanya. Nah, sifat demokratis biasanya ketua itu akan nanya nih ke anggotanya, kalau ide lu apa? Ide lu apa? Ide lu apa? Dia harus tahu nih masing-masing ide dari anggotanya. Dan dia akan putuskan nanti ide itu demokratis. Lalu yang ketiga, delegatif. Delegatif itu pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Nah, ini jarang digunakan sebenarnya. Setiap pemimpin jarang menggunakan ini sebenarnya. Kenapa?
Karena akibatnya nanti antar anggota itu jadi salah-salahan. Kalau misalnya nih, saya nih pemimpin misalnya nih, teman-teman ini anggota saya nih, terus nanti ketika ada keputusan, saya nanti minta kalian lah yang ngambil keputusan. Akibatnya apa? Kalian ini kan bukan bukan hanya satu orang, tapi bertujuh kan di sini kan, sama saya bertujuh, kalian berenam. Artinya nanti kalian masing-masing pasti punya ide. Nah, jadinya nanti keputusannya itu jadi abstrak, jadi salah-salahan, akhirnya menimbulkan apa? Kerusuhan. Lalu yang keempat, transformasional. Nah, transformasional ini biasanya tipe pemimpin, dia itu fokus pada perubahan organisasi, kelompok, atau unsur lain. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari, tipe pemimpin seperti ini diaplikasikan di partai politik, gitu. Kalau teman-teman tahu. Jadi bisa berubah-berubah. Kalau politik itu nih, itu bisa berubah-berubah. Kadang kalau di TV kelihatan musuhan kan, itu di belakang enggak, nanti temenan lagi tuh. Karena nanti mereka punya tujuan lagi, gitu. Itu transformasional. Lalu yang kelima, transaksional. Nah, ini juga sering terjadi nih. Biasanya pemimpin ini memberikan bawahan dengan reward. Misalnya, saya nih, kan teman-teman pernah nggak ngerasain, mungkin orang tua di rumah, "Kamu nilainya harus bagus ya, nanti kalau bagus saya kasih ini." Nah, pasti teman-teman pernah kan ngerasain itu? Itu contoh pemimpin yang transaksional. Lalu selanjutnya di sini ada situasional. Nah, ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Situasional itu sangat penting karena, situasional itu dia berdasarkan dengan lingkungan dan biasanya terjadi dadakan gitu loh. Karena disitulah pemimpin ini akan berpikir ketika misalnya terjadi dadakan ada masalah, dia harus cepat mengambil keputusan. "Waduh, ini gimana ya? Ini gimana ini?" Nggak boleh lama. Dan keputusan itu harus tepat, cepat, dan akurat. Itu ada 3. Itu situasional. Lalu di sini ada karismatik. Nah, ini yang unik nih. Teman-teman di sini mungkin pernah lihat orang, "Waduh, ini orang gila ya, ganteng banget. Buset, rapi banget." Jadi itu contoh karismatik, pemimpin pemimpin karismatik. Hanya lihat dia aja, lihat tampangnya doang aja, lihat pakaiannya rapi, itu langsung, "Waduh, ini kayak keren banget ya jadi pemimpin." Nah, itu contoh karismatik. Jadi biasanya karismatik itu juga, pemimpin yang memang dikaruniai dari Tuhan, itu biasanya bonus. Biasanya memang ada juga banyak yang pemimpin seperti itu. Lalu servan, nah ini juga penting nih. Ini pemimpin yang seperti contoh 4 pemimpin tadi, Pak Jokowi. Dia sifat yang melayani, dia mau turun ke bawah. Biasanya kalau pemimpin itu kan, dia itu kan harus sesuai dengan, grafik kan, artinya harus sesuai dengan birokrasinya gitu loh. Misalnya contoh nih, presiden. Presiden ketika dia mau, turun ke bawah nih, misalnya ke pasar-pasar lah, harusnya nih biasanya dia akan ke menteri dulu, biasanya turun itu jangan dia ke menteri dulu. Menteri Dalam Negeri akan ngomong ke gubernur, yang di mana itu adalah Pemda ya, pemerintah daerah. Tapi kalau presiden itu jiwanya melayani, ngapain gue ngomong-ngomong ke menteri? Gue turun aja langsung ke pasar, gitu. Itu contoh. Nah, biasanya ini pemimpin yang rendah hati, dia nggak sombong. Dia biasanya pemimpin yang seperti ini, dia lebih tahu kondisi lapangan bagaimana, itu. Lalu yang selanjutnya adalah birokrasi. Nah, kalau pemimpin birokrasi ini sebenarnya banyak sekali ditemukan. Biasanya memang terjadi di kalau di AKBP tuh pasti pakai ini juga sih, birokrasi. Terus kayak di kantoran, biasanya begitu. Misalnya contoh nih, eee, yang tadi saya bilang itu, saya presiden mau ke gubernur. Biasanya presiden akan ke menteri dalam negeri dulu, gitu, nggak langsung ke gubernur. Begitupun juga si gubernur ke presiden. Nggak mungkin dari gubernur langsung ke presiden, dia akan ke menteri dalam negeri dulu, kasih surat, "Ini saya mau ketemu presiden." Nanti menteri akan sambungkan ke presiden, gitu. Jadi, nah, sebelum masuki sebelum memasuki yang kedua, mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham atau gimana dari leadership ini? Ya mungkin kalau dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya dulu di pertengahan ini boleh ya. Kalau kalau misalnya yang sebelum ada nanti bisa di akhir dari pemaparan materi. Saya mau bertanya. Ya, silakan Kak Tiara. Ya, mengenai yang tipe kepemimpinan yang servant ini tadi, kan dia memiliki sifat yang melayani.
Artinya dia langsung terjun ke fokus tujuannya dia. Misalnya si pemimpin tadi kayak presiden, langsung terjun ke rakyat gitu. Tapi apakah itu jadi tidak menghilangkan fungsi si jajaran yang udah dia buat gitu? Kayak misalnya apa fungsinya anggota ini, anggota ini, anggota ini, jika ujung-ujungnya dia langsung aja gitu menemui fokus tujuannya dia. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, bagus. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Ini dari Tiara ya. Tiara dari AKBP mana nih? AKBP kalau di Bandung Timur. Oke, Bandung Timur ya. Jadi ini pertanyaannya bagus Tapi banget. Jadi gini, presiden sebenarnya memang kalau langsung turun ke bawah itu kan kalau untuk jadi pertanyaannya kan kenapa? Berarti kalau kayak gitu ngapain dia bikin apa namanya urutannya, ya kan? Menteri kalau memang dia harus turun ke bawah. Nah, itulah jiwa pemimpin yang melayani. Artinya, jadi gini, setiap contoh nih kita bicara yang presiden aja ya, pemerintahan. Mungkin si presiden ini dia ada rasa tidak percaya dengan anggotanya. Contohnya gini, gubernur, menteri, lu arahin gubernur ya, supaya lu lihat nih pasar-pasar. Akibatnya karena oknum-oknum yang nggak bener ini, dia kurang percaya. Udahlah gue turun ke bawah. Dan kalau menurut abang, menurut saya, setiap pemimpin nggak ada salahnya dia untuk turun ke bawah. Karena kalaupun dia turun ke bawah, ke pasar itu, dia pasti didampingi oleh menteri dan si gubernur itu. Karena memang itu sudah aturannya kan memang. Tapi kalaupun dia langsung turun ke bawah, itu nggak ada masalah. Memang yang akan jadi masalah nanti akan timbul kicauan orang-orang kan, pencitraan nih, bener gak? Ya waktu itu Pak Jokowi kan, dia turun ke bawah dibilang pencitraan. Tapi kalau memang hatinya ternyata dia bener mau lihat keadaan di bawah bagaimana? Kan jadi repot kan? Nah, yang jadi masalah nih, misalnya dia mengikuti jajaran, dia nggak turun ke bawah. Gubernur aja dia yang turun, karena itu tugasnya gubernur. Karena itu tugasnya Pemda. Nah, dia minta tolong si menteri. Si menteri minta tolong ke gubernur. Totalnya jangan-jangan hubungannya menteri sama gubernur ini komunikasinya nggak baik, nggak disampaikan. Si gubernur pasti kan nyuruh orang bawah lagi kan. Contohnya apa? Satpol PP dan sebagainya, wali kota. Tapi ternyata nggak dijalankan. Nah, inilah banyak oknum-oknum yang nggak benar. Itulah akibatnya. Biasanya si pemimpin itu akan turun ke bawah karena akibat-akibat yang barusan tadi saya bilang. Itu sih. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Gimana? Pertanyaannya jawabannya kira-kira udah dapat nggak, Tiara? Cukup bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Oke, jadi kalau bagian leadership bagaimana nih? Kita bisa mulai selanjutnya ya, goal setting ya? Ya, boleh. Silakan, Bang. Oke. Bentar. Nah, ini goal setting nih. Jadi kita sekarang sudah masuk di tahap 2, yaitu goal setting. Ini juga sangat penting. Goal setting itu harus dimiliki setiap orang. Mungkin kalian nggak memiliki leadership, tapi ini juga harus lebih penting. Atau dua-duanya itu juga lebih penting banget gitu loh. Jadi bedanya goal setting sama leadership apa? Jadi kalau leadership itu biasanya nih, orang yang punya sifat leadership itu pasti punya goal setting, nggak mungkin nggak. Karena itu berkaitan. Contoh, nih ya, leadership itu tadi kan apa artinya? Dia mengarahkan orang-orang sekitar untuk mencapai tujuan yang ingin capai. Benar nggak? Itu arti goal setting. Itu arti leadership. Sementara arti goal setting adalah dia itu goal setting itu artinya dia itu mempunyai langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kamu tadi yang leadership itu dia mencapai tujuan lewat orang-orang itu kan strategi goal setting, benar nggak? Anggaplah orang-orang itu goal settingnya, gitu. Jadi goal setting dan leadership ini berkaitan. Tapi kalau kamu tidak memiliki leadership, kamu harus punya goal setting. Karena kamu nggak harus jadi seorang leader. Kalau kamu punya goal setting yang kuat, wah itu bagus banget di hidup kamu gitu loh. Nah, di sini goal setting artinya ya tertulis suatu bentuk teori untuk memotivasi agar tujuan yang diinginkan dapat capai. Contoh nih, jadi setiap manusia itu ketika mau mencapai tujuan itu, dia pasti tulis itu teorinya. Nggak mungkin langsung praktek. Benar nggak? Nggak mungkin. Pasti teori dulu.
Tapi yang paling penting adalah praktek, benar. Tapi teori itu adalah dasarnya. Nah, di sini ada juga nih pertanyaan nih 2 nih. Apa saja tujuan dari hidupmu dan apa tujuan kamu pelayanan? Nah, ini adalah bentuk goal setting. Tapi bedanya kalau tujuan hidup itu kan universal, dia lebih luas. Kalau pelayanan, lingkupannya hanya di gereja doang. Jadi, dari pertanyaan pertama, kita harus tahu nih, tujuan hidup kita di dunia ini apa sih? Coba, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau tidur nih atau lagi sendiri, coba refleksiin. Kalau lagi rame-rame kan nggak mungkin tuh bisa mikirin kayak gitu kan. Pasti cuek aja. Tapi kalau kalian lagi sendiri, coba, kira-kira tujuan hidup gue apa ya? Coba pikirin. Gue udah jadi berkat gak sih buat orang? Berkat itu nggak harus materi loh. Jadi banyak orang anggap itu berkat itu materi. Ah, itu salah. Jadi dengan kamu, kayak yang tadi Bang Peter itu bilang itu, kamu berbagi makanan dengan orang, itu adalah bentuk berkat. Kamu peduli dengan orang, itu berkat. Itu contoh-contoh berkat seperti itu. Jadi, kamu harus tahu tujuan hidup saya apa sih? Saya misalnya katakanlah hidup 20 tahun lagi, saya mau ngapain ya 20 tahun lagi ya? Kira-kira saya gimana ya? Saya harus banggain bapak mama saya ketika masih hidup. Nah, itu harus tahu tujuannya. Jadi biasanya kalau orang itu tujuan hidupnya itu SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak, udah selesai. Udah gitu aja. Biasa tujuan orang umum hidupnya kayak gitu. Tapi kelakuannya baik gak? Sifat-sifatnya baik gak? Kalau dia hidupnya penuh dengan kontroversi, wah repot. Jadi tujuan hidup itu harus lebih luas lagi. Jadi masing-masing teman-teman coba refleksikan tujuan hidup saya apa ya? Kok saya gini-gini aja ya? Sementara teman-teman pernah nggak sih ngerasain, kok teman-teman gue gila ya, udah hebat-hebat ya, gue masih di sini. Nah, tapi kamu harus refleksikan diri kamu. Saya nih perilakunya gimana nih? Itu. Jadi artinya harus ada usaha gitu loh. Harus ada goal setting yang kuat gitu. Lalu kedua nih, apa tujuan kamu pelayanan? Nah, ini juga penting banget nih. Jadi setiap orang yang di gereja, mungkin kalau dia cuman gereja doang ibadah itu kan karena dia memang layaknya sebagai orang Kristen kan, dia datang gereja hari Minggu lalu dia pulang, itu memang udah makanannya kita lah. Tapi kalau pelayanan itu kan beda, dia memberikan hatinya gitu loh, dia memberikan hatinya. Karena kalau pelayanan kan nggak mungkin hari Minggu doang, pasti di hari biasa dia harus datang ke gereja kan, tadi latihan musik, entah dia nanti sama anak poso bulung atau pemuda lainnya, di ibadah bareng, artinya dia memberikan materi, waktu, pikiran. Jadi kamu harus tahu tujuan kamu pelayanan apa. Pertama nih, maaf ya kalau abang agak-agak nyinggung nih. Pertama, apakah karena kamu memang, nggak ada kerjaan nih, udahlah gue pelayanan. Terus kedua, apakah kamu mau memberikan hati buat Tuhan? Karena satu hari 24 jam. Sekarang coba kita introspeksi. Kita ada nggak kasih waktu buat Tuhan? Berdoa deh mau tidur atau ini atau baca Alkitab, baca 1 teduh. Nah, itu contoh. Sementara kalau kita baca-baca koran, nonton YouTube itu cepet kan? Nah, contoh jadi kamu harus tahu nih, tujuan pelayanan kamu tuh apa di gereja. Tujuannya apa sih gue, dampaknya apa sih gitu. Nah, jadi nanti Abang akan bahas ini lagi saya akan bahas ini lagi di part selanjutnya, di slide selanjutnya, kita akan masuk di slide selanjutnya. Nah, ini goal setting nih. Di kanan ini ada metode SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Jadi yang pertama itu sebelum kita masuki metode SMART, kita harus tetapkan tujuan. Ya, ini adalah rumus goal setting. Pertama, kita harus tetapkan tujuan. Contoh nih, mungkin teman-teman di sini mahasiswa semua. Misalnya kalian, contoh nih, mau masuk kuliah lah ya, masuk kuliah. SMA itu kan ada 2 jurusan biasanya, bahkan ada 3 gitu loh, tapi biasanya sekolah tertentu doang. Ada yang bahasa, ada yang IPA, ada yang IPS. Nah, misalnya kalian jurusannya IPA. Biasanya kan kalau orang udah SMA itu kan, udah lu masuk IPA aja lu, IPA gini. Begitu kan? Benar nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Wah, anak IPA katanya lebih pinter, IPS nggak. Itu sebenarnya salah. Jadi kalaupun dia masuk IPS, nggak apa-apa juga. Dia punya goal setting yang kuat gitu loh. Asalkan dia punya goal setting yang kuat. Misalnya katakanlah dia anak IPA. Nih, kita tetapkan tujuannya. Jadi kamu harus tahu nih, saya kuliah mau kemana ya? Fakultas apa ya? Fakultas banyak kan? Ada kedokteran. Ini karena IPA ya, basisnya IPA. Biasanya sih kalau IPA sih kalau di kuliah bisa masuk kemana aja kan? Bisa ke ekonomi, bisa ke hukum, bisa kemana aja. Nah, kalian harus tahu nih, tujuan gue kuliah mau kemana ya? Banyak orang kuliah karena lihat kampusnya doang, bukan fakultasnya.
Tapi yang paling penting adalah fakultasnya. Karena fakultas itu adalah penunjang untuk kamu kerja nanti. Walaupun banyak juga sih yang kerja nggak sesuai dengan fakultasnya. Tahu-tahu rezekinya bahkan jauh lebih melimpah. Nah, artinya apa? Dia juga mungkin punya goal setting yang kuat orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama, kamu harus tetapkan tujuan. Saya mau kemana nih? Langkahnya nih. Karena hidup itu cuma sekali. Nggak mungkin dong teman-teman sarjana mau 2 kali, apalagi 3 kali. Ya kan? Sekali aja kita udah, aduh, udah puji Tuhan banget lah gitu loh. Lalu yang kedua nih. Nah, baru yang kedua ini kita pakai metode SMART. Yang pertama spesifik. Kita harus tahu nih, saya mau kemana ya? Saya kan sekarang jurusan IPA nih, tapi saya nggak suka biologi. Sementara kalau di kuliah itu kan nanti ada kedokteran juga, tapi saya nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong kamu masuk kedokteran, tapi kamu nggak suka biologi. Ya dong. Kalau kamu anak IPA, pasti kamu bisa hitung-hitungan. Kamu bisa fisika, bisa matematika, bisa kimia. Kamu harus tahu, kamu sukanya mana. Wah, saya nggak suka biologi nih, tapi kamu mau masuk kedokteran, itu kamu salah. Jadi harus spesifik lagi. Berarti gue masuk teknik nih, karena gue nggak suka biologi. Teknik apa ya? Teknik kan luas nih. Ada teknik kimia, elektro, teknik mesin, arsitektur, metalurgia, itu banyak banget teknik. Jadi harus spesifik. Itu dulu lihat. Lalu yang kedua, measurable, dapat diukur. Lihat nih, ukuran kamu nih, di mana nih? Gue ukur nilai kimia gue bagus gak ya? Atau nilai kimia kamu jelek nih, ya udah, berarti teknik kimia coret. Jangan teknik kimia. Gue pilih teknik mesin, elektro, sama apa lagi nih? Arsitek katakan. Nah, yang dapat diukur tadi, ukur lagi. Gue jago gambar gak ya? Kagak jago. Ya udah, jangan arsitek. Coret arsitek. Pilihannya tinggal mesin nih sama elektro. Lihat lagi nih mesin elektro. Wah, gue suka nggak ya? Kira-kira sama sama kabel-kabel. Gue suka bongkar-bongkar kayak. Kalau mesin gimana ya? Udahlah, tinggal 2 ini pilihannya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, achievable, dapat dicapai. Tadi kan pilihannya tinggal 2 nih, teknik elektro dan mesin. Kamu harus lihat, kira-kira nilai-nilai tryout kamu bisa mendukung nggak kedua fakultas itu? Gitu. Kira-kira contohnya nih, elektro misalnya 56% nih, mesin 53, sementara kamu dapatnya 53, berarti kamu masuknya ke mesin. Jangan kamu paksakan ke elektro, gitu. Lalu poin yang selanjutnya realistik. Nah, ini realistik nih. Balik lagi ke poin sebelumnya. Dia harus tahu nih, kemampuannya benar-benar. Dia harus punya imajinasi yang luas. Gue kalau masuk ke elektro nanti mau jadi apa ya? Gue suka nggak ya sama satelit? Gue suka nggak ya sama radio? Gue suka nggak ya sama pemancar, sama televisi? Itu kan bagian dari elektro kan. Kalau mesin, gue suka nggak ya misalnya cara kerja mesin itu gimana? Cara kerja mobil atau pesawat? Gue suka nggak ya? Aduh, kayak ribet deh. Udah gue kayak elektro aja deh. Nah, lihat juga perkembangan zaman sekarang. Ngikutinnya apa nih sekarang nih? Oh, sekarang kan lagi maju-majunya nih, elektro kan. Ya nggak? Tentang handphone digital ini kan lagi maju. Udahlah, gue ambil elektro. Nah, jadi harus realistik dengan kemampuan kita. Jadi teman-teman juga kalau menentukan goal setting, ini paling penting. Kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan kalian. Banyak orang menentukan goal setting, dia nggak tahu nih kelemahannya, tapi diambilnya tinggi banget. Itu loh. Contohnya, kalian mau apa nih? Gue mau masuk ke teknik elektro, di UI. Kalian harus realistik nih. Tapi kalian belajarnya setengah-setengah. Ya nggak bisa, gitu. Goal settingnya tinggi. Apa maksudnya? Tujuannya tinggi, tapi goal setting itu ini teman-teman yang strategi. Goal setting itu kamu setengah-setengah nih kerjainnya. Nah, lalu yang terakhir nih timely, deadline. Nah, ini penting nih. Ketika teman-teman mau mencapai goal setting yang baik, harus punya deadline. Contoh, misalnya katakan, saya akan masuk ke UI, teknik elektro. Saya akan tes tanggal 30 September. Sebelum 30 September, 3 bulan sebelum, teman-teman harus punya deadline. Gue harus belajar nih. Kalau gue nanti tes ini, tesnya apa aja sih? Oh, fisika, kimia, ada nih di SNMPTN, SBMPTN ya kalau sekarang ya. Terus nanti ada nih matematika, ada nih matematika dasar. Kalian harus belajar terus, belajar deadline-nya. Aduh, kemarin gue bisa nih, kemarin kok gue nggak bisa ngerjain, tiba-tiba gue bisa. Nanti kalian tanpa sadari itu tiba-tiba kayak satu-satu tuh ke unlock. Gila, gue tadinya nggak bisa perkalian, sekarang jadi lancar ya perkalian karena belajar. Gitu. Jadi itu ada deadline.
Lalu selanjutnya buat target dan action plan. Nah, ini artinya ketika kalian masuk di Elektro UI, kalian harus punya target. Gue di Elektro UI mau ngapain nih? Ya kan? Kan kita udah masuk nih ceritanya di Elektro UI nih. Wah, gue udah masuk nih. Target gue apa di sini? Jangan kalian di situ jadi kepengaruh sama teman-teman yang lain karena pergaulan nilainya jadi jelek. Jadi harus punya target. Gue mau ngapain nih? IPK gue harus berapa nih? Gue dari semester 1 sampai semester 8, kan 4 semester S1. Gue harus, IPK gue harus 3 terus lah. 3,5 terus lah. Karena banyak loh, kayak contoh abang sendiri punya teman. Pas lagi wisuda nih, itu kan dipanggil tuh kan, yang kumlot-kumlot kan, atau yang IPK yang bagus. Dia jadi menyesal, padahal dia pinter. Gila mereka dipanggil. Seandainya bisa berputar waktu. Nah, penyesalan itu kan semua di belakangnya nggak di depan. Kalau di depan mah udah tahu semuanya. Jadi, goal setting ini, ketika kalian bikin goal setting, kalian akan menghadapi banyak masalah. Dan masalah itu harus dihadapi. Supaya kalian bisa mengatasi masalah. Jadi kalau saya sendiri, saya senang ada masalah. Tapi kita jangan jadi masalah hidupnya ya. Kalau timbul masalah-masalah, kita akan bisa memecahkan masalah. Gitu loh. Bahkan yang tadi itu, yang leadership itu, situasional, itu penting banget. Nah, terakhir, di sini kamu bisa. Artinya dengan kamu tetapkan goal setting ini yang baik, kamu pasti akan bisa gitu loh. Kalau kamu ikutin yang cara ini aja selama hidup kamu baik, nggak aneh-aneh, coba bikin goal setting seperti ini, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang baik, gitu loh. Nah, ini contoh nih, mungkin ini untuk saya sendiri contoh, saya akan bagikan ke teman-teman nih pengalaman pribadi saya, ini adalah problem pelayanan NHKBP di masa pandemi. Saya kan seorang ketua Naposo Bulung di Mampang, HKBP Mampang, yang dimana artinya saya seorang leader, dan saya juga harus memiliki leadership dan goal setting. Jadi karena saya juga memiliki dua sifat itu, saya sekarang menghadapi masalah ini contoh nih, contoh hal kecil, masalah di gereja. Ketika seorang leadership tadi, seorang leader itu dan dia memiliki goal setting yang kuat, ketika dia melihat masalah ini, 3 masalah ini, dia hanya lihat doang, oh ini masalahnya, udah gampang. Yang pertama gue bisa selesai, kedua bisa selesai, 3 selesai. Karena dia sudah terbiasa gitu. Artinya ketika kalian di sini memiliki goal setting yang kuat, atau kalian memiliki sifat leadership, ketika ada masalah yang timbul, kalian bisa nyelesain dan mudah gitu loh menyelesaikannya. Contoh, pertama, di sini ada pandemi COVID-19. Ini masalah yang pertama di HKBP Mampang. Saya di sini sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua Naposo, saya langsung berpikir, sekarang pandemi ya. Artinya semua serba online. Tidak bisa lagi datang ke gereja. Berarti yang tadinya kegiatan rutin Naposo Bulung, contohnya setiap hari Jumat kita harus nyanyi kur, latihan kur, lalu setiap minggu kedua kita harus pendalaman Alkitab bareng di gereja, itu jadi terhentikan gitu loh. Baru saya mempunyai solusi. Oh, berarti gini aja deh, gue akan bikin nih kur from home dari rumah, yang dimana itu akan ditampilkan di gereja dan di YouTube. Tapi mungkin di gereja tidak bisa nih, karena poin kedua, kekurangan alat yang ada di gereja. Nah, cara saya gimana nih supaya bisa ditampilkan? Cara saya, kurang alat nih kayaknya, sound system dan sebagainya. Mungkin karena saya punya alat, saya akan merendahkan hati saya. Itu yang tadi Servan itu. Saya sebagai ketua, saya akan merendahkan hati saya akan bawa alat saya ke gereja untuk agar kur tadi bisa ditampilkan. Atau mungkin kalau alat saya terbatas, saya juga akan merendahkan hati saya. Saya akan tanya ke teman-teman pengurus. Ataupun kalau dia bukan pengurus, saya akan tanya ke teman-teman saya pribadi. Lu ada nggak sih alat pinjam dong buat di gereja gua? Karena kan nggak ada salahnya dong. Orang tiap minggu doang kok ditampilin. Bukan tiap hari kan? Gitu. Lalu yang ketiga, SDM sedikit. Nah, ini juga saya pakai jiwa servan tadi. Jiwa turun yang ke bawah itu. Artinya contohnya apa? Misalnya nih, kalau kayak dulu nih gereja masih aktif nggak sebelum ada pandemi, ada orang-orang baru biasanya tuh, perantau-perantau datang. Saya harus datang nih, samperin. Horas itu dari mana? Saya harus buka omongan itu. Itu adalah jiwa leadership gitu.
Dan kalian harus ada goal setting. Ketika kalian ketemu kalian, goal settingnya langsung ada nih. Ceret, di pikiran. Gue mau ngomong sama dia, mau ngapain ya? Biar dia datang. Gimana caranya datang? Nah, goal setting kan strategi kan. Gue harus berkomunikasi baik sama dia. Gue harus kasih tahu nih, ini Naposo Wulung Mampang ini seperti ini nih. Apa namanya? Kegiatan-kegiatannya gitu loh. Jadi SDM sedikit itu, tadinya sedikit, lama-lama akan menjadi banyak. Nah, ini adalah contoh problem yang saya alami. Artinya dengan saya memiliki goal setting yang kuat dan leadership, saya bisa mengatasi 3 masalah ini. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Ini seperti pertanyaan yang pertama tadi, di goal setting. Apa tujuan dalam pelayanan Naposo Wulung? Sekarang, dari tadi kan kita sudah membahas ya dari awal leadership dan goal setting. Jadi, banyak orang yang memiliki leadership dan goal setting, tapi hanya dipakai di pekerjaan aja. Ataupun keuntungan pribadi, ya, di mana itu udah benefitnya berupa materi. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan 2 ilmu itu untuk pelayanan Naposo Wulung. Dan sebagaimana kalian harus tahu, tujuan saya apa sih pelayanan? Tujuan kamu apa sih? Coba deh. Coba refleksikan, gue pelayanan ngapain ya? Kalau dipikir-pikir ya, rugi kali sebenarnya. Dari segi materi gue rugi, segi waktu rugi, pikiran apa lagi. Tapi ingat, Tuhan itu kan lihat, wah kamu nih pelayanannya tulus ya, kamu memang benar-benar datang on time contohnya, terus kamu bisa jadi berkat. Misalnya apa, teman-teman bisa nyanyi nih, jago nyanyi, kalian ajarilah teman-teman nanti di lingkungan gereja yang bisa nyanyi, atau kalian bisa bermain musik, ajari teman-teman yang bisa, supaya gereja kalian itu ya, atau mungkin kalian pelayanan teman-teman itu saling mengisi jadinya gitu loh. Karena coba kalian agak peka sedikit, jadi orang yang memiliki leadership itu dan goal setting, biasanya dia peka terhadap lingkungan. Dia peka terhadap teman-temannya. Jadi misalnya nih, saya punya teman nih contoh di Naposo Mampang. Dia sebenarnya punya talenta nih di bidang musik. Tapi mungkin karena dia nggak punya alat musik dan tidak berlatih, nah saya harus punya tujuan nih di Naposo Wulung ini. Wah, gue harus bikin dia nih bisa main musik. Supaya nggak saya aja main musik. Yang lain bisa. Akhirnya apa? Semuanya bisa main musik. Itu contoh dari musik. Mungkin dari luar musik apa? Contohnya PA. Kalian bisa memimpin ibadah. Coba aplikasikan. Jangan takut. Gitu. Jadi banyak juga teman-teman mungkin yang memiliki goal setting yang kuat. Coba deh. Misalnya kalian lagi rapat nih. Kalian misalnya mau ngasih pendapat nih, kasih ide. Pasti kan kalian tuh dalam hati pasti ada nih, aduh gue pengen kasih ide ini deh. Ini ide gue kayaknya bener deh. Tapi kalian udah takut duluan. Akibatnya apa? Akibatnya ide kalian nggak kepake. Mendem aja gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya ketika lagi meeting, lagi rapat, di kuliah maupun di pelayanan, itu kasih aja idenya. Maupun ditolak gak ada masalah. Karena itu kan sekali kalian kasih ide, besok rapat lagi, kedua kali, lama-lama akan terbiasa. Gitu. Lama-lama kalian akan jadi seorang leader. Gitu. Jadi artinya kita balik lagi, kita harus tahu tujuan kita pelayanan Naposo Wulung apa, karena Tuhan itu dia akan melihat anak-anaknya yang tulus pelayanan tanpa disadari nih, kalian pernah nggak alamin ketika kalian lagi ada masalah berat, tiba-tiba ada orang baik datang, tiba-tiba. Itu sebenarnya cara kerja Tuhan lewat orang lain ke kita. Jadi kadang-kadang kita mikirkan, gue tujuan pelayanan Naposo Wulung apa sih nih? Kayaknya nggak ada dampaknya deh. Gue lagi susah, nggak ada nih orang yang datang bantuin gue. Padahal sebenarnya ada yang datang. Tapi kalian lihatnya dari kacamata duniawi aja. Oh dia emang karena teman gue. Sebenarnya enggak. Itu cara kerja Tuhan. Lewat teman kalian gitu loh. Ke kalian. Karena saya sendiri juga sering banget rasain itu. Jadi itu dari saya aja sih. Jadi terakhir di sini ditulis, inilah output dari pembahasan kita. Ilmu leadership dan goal setting harus juga bisa diterapkan di kepelayanan dan gereja Naposo Wulung. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi teman-teman, coba sekarang kalian peka terhadap diri sendiri. Saya itu punya leadership sebenarnya loh. Saya punya goal setting. Jadi ketika kalian punya, cobalah aplikasikan di gereja. Walaupun itu misalnya gereja kalian maupun kecil maupun besar itu nggak ada masalah. Karena sesuatu itu pasti dari bawah. Nggak ada langsung tinggi, nggak ada. Jadi karena itu dampaknya banyak. Ketika kalian punya ilmu leadership goal setting, kalian bisa memecahkan masalah. Mungkin nanti kalian ketika berkeluarga, menikah, ada masalah-masalah banyak. Pasti banyak masalah yang datang. Mungkin kalian sekarang teman-teman yang kuliah pasti banyak masalah. Tapi kalian harus hadapi.
ketika ada masalah jangan pernah kabur dari masalah, harus hadapi. Ketika kalian hadapi, di sini tuh lega banget, karena saya juga pernah merasakan itu. Wah, lega banget. Lama-lama jadinya gue pengen, mana sih ini masalah nih? Pengen gue kejar, jadi saya sendiri yang ngejar masalah gitu. Jadi itu contoh aja sih. Ya, jadi terima kasih. Mungkin saya akan balikan ke moderator Sally. Ya, baik. Terima kasih Bang Jos. Untuk teman-teman, mungkin kita langsung ke kesimpulan aja ya, karena ternyata waktunya sudah menunjukkan 12.30. Tapi kalau dari teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Enggak ya? Oke, aku akan memberi kesimpulan sedikit ya dari apa yang sudah Bang Joshua sampaikan, bahwa seorang leader itu harus memberi dan juga memiliki hati yang tulus. Harus bertanggung jawab, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil dan kreatif. Kemudian, goal setting itu kita harus smart. Yang pertama spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable atau dapat dicapai, realistik, dan juga mempunyai timeline atau deadline. Kemudian setelah kita sudah membuat target, sudah memiliki smart, kita tuh harus melakukannya, harus do it. Jadi jangan hanya pengucapannya aja atau hanya pembuatannya aja, tapi kita harus melakukan hal semua yang kita sudah buat itu. Kemudian untuk gabungan dari ilmu leadership dan goal setting ini tuh harus bisa kita gabungkan dan harus bisa kita terapkan di lingkungan gereja, lingkungan keluarga, pertemanan, dan juga di lingkungan pemuda atau Naposo. Dan itu bahwa tujuan melayani itu adalah untuk Tuhan. Karena bukanlah manusia yang memberikan segalanya untuk kita, tapi Tuhanlah yang memberikannya untuk semuanya itu untuk kita. Dan juga berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Melayanilah Tuhan itu dengan penuh hati yang tulus dan juga baik. Seperti itu.